Termasuk cara minumnya. Nak, minumnya jangan begini ya, jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan minumnya. Nak, jangan berdiri ya, minumnya duduk. Nah, itu udah ngajarin namanya takdib tadi. Makanya biasa dalam pendidikan itu, apalagi level TK, kalau kita masih punya putra-putri yang level TK, SD, itu komponen paling kuat itu sebetulnya bukan taklim tadi, tapi takdib, pembentukan adabnya. Makanya kalau ada kurikulum terlalu banyak komponen taklimatnya untuk level TK, itu biasanya agak sedikit melupakan takdibnya dulu. Padahal yang utama itu takdibnya, pembentukan karakternya dulu, akhlaknya dulu. Dan yang menarik bapak-bapak ibu-ibu yang saya cintai, istilah takdib atau pembentukan akhlak tadi itu adalah terkait dengan penciptaan Allah terhadap makhluknya. Coba kita perhatikan istilah akhlak. Itu satu akar kata dengan khaliq, satu akar kata dengan makhluk. Jadi khaliq itu yang menciptakan Allah. Ada makhluk kita nih yang diciptakan. Supaya hidup kita sejalan dengan khaliq kita, maka kita membutuhkan akhlak. Makanya makna akhlak di dalam Islam ini bukan sekuler, Pak. Misalnya, kenapa kita menjadi pribadi akhlak? Supaya kita menjadi orang sukses. Betul. Tetapi kalau di Islam itu suksesnya bukan hanya itu. Suksesnya itu adalah kita mendapatkan ridhonya Allah. Kenapa? Karena akhlak kita, akhlaknya mengikuti Rasulullah, menjalankan sebagaimana amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Makanya kenapa akhlak itu menjadi komponen penting. Nanti kita akan bahas juga. Nah, yang ketiga itu ada namanya tarbiyah. Tarbiyah itu kaitannya dengan gabungan sebetulnya antara pendidikan akhlak dengan transfer ilmu itu sendiri, bersamaan. Makanya kenapa seseorang yang ahli mengenai tarbiyah itu kan disebut murabi. Yang murabi, jadi orang yang bisa menghidupkan sesuatu pada diri sang anak. Makanya seorang ayah ibu sebetulnya kalau ingin menjadi pendidik sekaligus, maka tidak cukup hanya menjadi seorang mu'alim, tapi harus juga menjadi seorang mu'adib, bahkan menjadi seorang murabi bagi anak-anaknya. Nah, salah satu contoh menjadi murabi adalah perlu yang namanya uswatun hasanah, keteladanan. Karena tanpa uswatun hasanah, apa yang dikatakan menjadi tidak punya nyawa. Jadi mengatakan sesuatu, anaknya iya aja, tapi nggak akan ikut, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, Ustaz, kenapa sih anak-anak saya ini susah diomongin? Coba dicek lagi, kitanya jadi contoh atau enggak? Karena kalau menjadi murabi itu syaratnya apa? Kitanya sudah mengamalkan apa yang diajarkan, dididikan kepada anak-anak kita. Kalau tanpa itu nggak bisa, Bapak Ibu. Makanya kenapa kemudian kita itu harus sampai levelnya murabi. Nah sekarang supaya sampai level murabi kita mesti memahami dulu mana murabi tadi atau tarbiyah. Tarbiyah, kalau Bapak Ibu buka kamus bahasa Arab ya, misalnya buka munjid, ini munjid umum Pak dipakai, tebal itu kamus munjid dibuka. Istilah murabi, tarbiyah itu satu akar kata dengan robun. Kan Allah itu disebut sebagai Allah, Khaliq, Malik, tapi juga Rob. Rob itu apa sih, Pak? Menciptakan sesuatu tapi sekaligus memeliharanya. Jadi kalau ada ibu bapak yang merasa pokoknya Ustaz saya udah ngedidik anak saya kesananya masa bodoh. Nah, itu bukan murabi. Karena murabi itu bukan hanya transfer of knowledge atau pendidikan, tapi ikut mengawasinya. Kalau di rumah ada, kalau di pondok bilang setan gepeng, Bapak tahu nggak setan gepeng? Ini nih setan gepeng, apa? Kalau di rumah ada setan gepeng, kemudian kita percaya banget, pokoknya saya percaya sama anak saya. Hati-hati Pak. Itu fungsi murabi kita itu bukan hanya percaya, tapi kita harus mengawasi, bangun sistem. Sebagaimana Allah ini Pak menciptakan yang namanya sunatullah.
Makanya kenapa ada hukum gravitasi, kenapa ada ilmu matematika, ada fisika, ada macam-macam. Itu hukum yang memang Allah ciptakan supaya dunia ini berputar sesuai dengan hukumnya. Nah, mendidik anak harus ada sistem. Makanya orang yang memahami tarbiyah, dia mendidiknya pasti pakai sistem, nggak sembarangan, Pak. Pokoknya Ustadz, menurut hati saya, iya, betul. Tapi seorang murabi menggabungkan antara aspek fisik, akliyah, sekaligus kolbi, ya, hatinya. Jadi tiga-tiganya itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi bukan hanya fisik, Pak. Saya kasih contoh Bapak Ibu, ini lagi ramai ya, yang kasus apa, sirkus, apa namanya? Oci, pokoknya Oci lah atau apa ya. Mungkin yang pernah ke Taman Safari tahu lah, ada sirkus oriental ya. Kalau lagi ramai nih, viral di mana-mana. Itu kalau kita melihat dari perspektif tarbiyah, ada nggak di sana pendidikan yang keliru? Ada. Ini saya nggak ngomong hamnya ya, kan itu urusan yang lain tuh. Saya cuma ngomong cara mendidiknya. Ada nggak yang keliru? Ada. Apa itu? Pendidikannya itu hanya menekankan pendidikan fisik saja. Makanya ya kalau salah digampar, kalau misalnya salah dikit ditendang, salah dikit suruh makan itu daging, daging, kotoran gajah, dirantai segala macam supaya bisa latihan. Itu dari kecil Pak dididiknya. Walaupun ngambilnya saya nggak tahu gimana ngambil anak-anak ya kan. Makanya kalau pendidikan di rumah kita menggunakan pendekatan hanya dari sisi fisik, biar disiplin anaknya. Nah itu artinya kita baru seperempat Pak menggunakan pendidikan, yaitu pendidikan fisik saja. Padahal di dalam Islam sebagai seorang murabi, kita itu harus mengajarkan anak-anak juga pendidikan akli ya, akal. Tapi akal ini jangan dipahami rasio ya Pak ya. Kalau Bapak Ibu coba membaca At-Thaqafah Al-Islamiyah, istilah akal diterjemahkan Pak, itu bukan, agak susah ya gini. Kalau bahasa Indonesia akal kan kayaknya akal gitu. Kalau ditanya akal, pikiran sama nggak? Ngomongnya sama gitu. Padahal beda Pak. Akal itu kalau diterjemahkan, itu artinya intelek. Sedangkan pikiran itu rasio, reason bahasa Inggrisnya itu. Jadi akal itu terjemahannya bukan pikiran. Akal itu ya akal atau intelek lah. Itu tepat. Kenapa? Karena kalau hanya ngomong pikiran, ini sekuler lagi Pak. Kalau ngomong hanya pikiran, itu seakan-akan manusia itu punya kemampuan berpikir logis tanpa ada hubungan sama Allah pun bisa. Karena peradaban Barat itu yang dibangun itu. Anak-anak diajarkan namanya critical thinking, berpikir kritis, supaya anak-anaknya logis, rasional, nggak gampang terpengaruh. Hitung-hitungannya kuat, itu logika biasa. Tapi kalau menggunakan Islam, maka perspektifnya adalah akal. Apa itu akal? Berpikirnya itu mengarahkan kita ingat kepada Allah. Saya bisa kasih contoh. Nah ini bapak-bapak itu saya tanya, Bapak saya tanya, ada nggak ke saya yang bisa menunjukkan dua? Silakan. Ustaz nanti dikasih nilai Ustaz. Ada nggak? Dua. Mangga. Ada Bapak mau? Silakan. Dua. Bapak paham dua? Ibu paham dua? Satu paham? Dua paham? Oke, tunjukkan dua. Bapak bisa mau tunjukin dua? Ibu dua mana? Kalau saya bilang dua, tunjukkan dua di mana? Tulisan angka 2 ya, pakai tangan ya. Kita kadang-kadang begitu kalau saya ngisi taklim Pak, bilang begini, ini Ustaz, ini 2. Saya bilang 2, 3, ini jari kita. Betul nggak? Ini jari. Padahal saya minta 2, tunjukin jarinya. Enggak, ini jari. Terus 2 itu di mana Pak? Bukan ini. Akal. Makanya kenapa 2 tambah 2 sama dengan 4? Dulu orang-orang Arab Muslim jago Pak, namanya Al-Khwarizmi. Ya, jadi kalau ditanya, Ustaz ada nggak ilmuwan Muslim? Ada, namanya Al-Khwarizmi.
Beliau yang menulis satu kitab namanya kitab Al-Jabar wal Muqabalah. Pintar banget. Kemudian kata Al-Khwarizmi apa? Sebetulnya kalau kita mau jujur sama ilmu matematika, sama akal kita, maka akal kita itu membuat kita ingat Allah. Contohnya apa? Di matematika. Misalnya, ada bilangan tak terhingga. Bapak Ibu tahu kan? Bilangan tak terhingga. Kalau ngomong fisik Pak, tak terhingga ada nggak? Nggak ada. Semua ada batasan kalau ngomong fisik. Tapi ketika ngomong matematika, ada itu namanya tak terhingga. Bahkan 2 tambah 2 sama dengan 4. Nggak mungkin Pak, 2 tambah 2 sama dengan 5. Ini contoh ya. Itu hukum logika. Tetapi kalau hukum logika diputuskan dari ingatan kepada Allah, orangnya pintar matematikanya, tapi tidak membuat orang ingat kepada Allah. Tiba-tiba Donald Trump bilang, kita pasang tarif lah untuk menghancurkan semua sistem perekonomian dunia karena Amerika lagi susah. Saya hakul yakin yang di otaknya itu otak-otak matematika, tetapi nggak ada hubungan sama Allah sama sekali. Makanya kenapa kalau di Islam Pak, ngajarin anak akal pun harus benar ya, jangan sampai salah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ada selain pengajaran fisik akal, itu pengajaran hati. Ini penting Bapak Ibu sebagai seorang ayah, ibu, bapak, termasuk kita guru, ustadz, ustazah, mengajari anak-anak itu juga mesti mengajar komponen hatinya. Anak ini punya hati. Dan di dalam Islam hati itu ada 4 level Pak, bukan 1. Yang pertama, ini kalau dalam bahasa Arab Pak ya. Yang pertama itu disebut sebagai sodrun. Sodrun itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya bukan kamus, artinya dada. Sebenarnya bukan dada. Sodrun itu adalah hati, tapi hati yang paling luar. Hati paling luar itu apa? Hati yang dipengaruhi tergantung kondisi lingkungan. Masih senang kelihatan, masih senang dipuji. Kalau kita membantu, pengen dibantu lagi. Kan ada kayak gitu ya. Pokoknya saya senyum kalau orang lain senyum. Kalau orang lain nggak senyum, saya nggak mau senyum. Ada Pak. Kalau anak-anak kita level yang masih level hati yang sodrun tadi, kita ajarin lagi supaya naik level Pak. Yang kedua disebut sebagai kolbun, bukan kalbun ya. Kalau kalbun artinya anjing. Kolbun pakai kof lamba. Kolbun itu hatinya itu udah bukan hati luar, tapi udah lebih ke dalam. Tetapi hati yang kolbun tadi, yang di dalam tadi Pak, itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tergantung juga nanti motif yang ada pada dirinya. Kalau lagi males Pak, turun. Ikut taklim, males. Ikut taklim ditanya dulu, ini ustadzan siapa ya? Ustadzan ini siapnya apa ya? Apa Muhammadiyah? Ustadzan ini siapa ya ustadznya? Ini contoh ya. Nah itu ustadznya sama dengan ustadz saya. Nah itu biasanya makin semangat. Beda ustadznya misalnya, itu gak kurang semangat. Ini contoh. Kalau itu yang terjadi, maka level kita masih kolbun, bukan kalbun ya, masih naik turun. Makanya Bapak Ibu kalau pendidikan hati anak, kadang-kadang baik, nak sini nak, peluk mama, peluk papa gitu, seneng gitu. Kadang-kadang kok susah diomongin. Itu jangan-jangan memang hatinya juga masih naik turun tadi. Tergantung hukum stimulus respon. Makanya kalau dalam Islam Bapak Ibu kalau sedang begitu ada doanya ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Kita sudah begitu. Wahai engkau Allah yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Kuatkanlah hatiku untuk agamamu. Wa ala ta'atik, dan untuk mentaatimu. Nah ini qalbu tuh begitu Pak. Masih naik turun. Kalau tadi yang pertama dia terlalu dimensi fisik, ingin kelihatan, ingin dipuji segala macam. Tapi qalbun udah mulai ke dalam. Di dalam Islam ternyata nggak hanya 2, ada yang ketiga. Yang ketiga itu disebut sebagai fuadun. Fuad, ada nggak namanya? Bapak Fuad ada? Bapak Fuadi. Kita suka ada tuh. Siapa temannya? Bapak Fuad. Nah itu Fuad. Fuad itu adalah hatinya hati. Dia lebih batin lagi Pak. Jadi kalau nggak bisa kita nunjuk, kalau Fuad di mana ya posisinya di tubuh, nggak bisa Pak ditunjuk. Ini di sini nggak bisa.
dia abstrak, batin. Karena di dalam Islam itu Bapak Ibu, yu'minuna bil ghaib. Kita itu masih percaya dengan yang batin-batin tadi. Tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Makanya kenapa kemudian kita mesti mengenali ini yang namanya hati tadi, levelnya sampai ke level fuad. Kalau fuad udah mulai kebentuk hasanatnya, kebaikannya Pak. Anak udah mulai tanpa disuruh, kalau di rumah ya, udah mulai merapikan kamar habis tidur gitu ya. Udah mulai kalau mamanya lagi capek, uminya lagi capek, didatangi, dibantu, abinya juga sama. Ini kalau kayak gini, artinya anaknya itu udah sampai pada posisi apa? Insya Allah fuad, sudah mulai kalem. Itu bagus Pak. Ya. Tetapi ada ternyata hati yang paling tinggi di dalam Islam yang disebut sebagai lub. Lub itu artinya adalah hatinya hati yang paling dalam. Sirul asrar, yang bisa memahami sesuatu yang tersembunyi, yang bisa memahami hakikat, yang bisa memahami hikmah. Jadi kalau ada masalah macam-macam kita bisa paham, oh hikmahnya ini. Itu hatinya udah paling dalam. Namanya lub. Lub jamanya adalah albab. Makanya orang yang punya hati paling dalam disebut ulul albab. Pernah dengar ya Bapak Ibu istilah ulul albab? Kita adalah ulul albab. Nah, ulul albab itu artinya orang yang punya lub, hatinya hati yang paling dalam. Misalnya contoh, anak kita diajarkan ilmu alif, tapi hanya dengan ilmu alif saja anak kita betul-betul bisa mengamalkannya, bahkan bisa menghidupkan kesulitan, mengatasi masalah orang lain hanya dengan ilmu alifnya saja. Itu artinya udah level lub tadi. Mungkin pendidikan saya nggak sampai S3, nggak sampai profesor, nggak sampai doktor. Saya kuliah aja nggak kok. Tapi dengan ilmu yang saya punya itu, saya bisa mensupport banyak orang menjadi orang-orang bermanfaat. Nah itu namanya apa? Lubna. Ya makanya kenapa kita kalau menjadi seorang murabi Bapak Ibu, semaksimal mungkin melatih diri kita supaya sampai pada posisi ulul albab tadi. Makanya insya Allah di sini ya Ustaz ya, di tempat ini nanti kita insya Allah mendidik anak-anak kita ini levelnya bukan lagi level saudara biasa, tetapi menjadi ulul albab. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ada pertanyaan biasanya, Ustaz, caranya gimana sampai level ulul albab? Caranya adalah kita harus mengenali juga rintangan-rintangan di dalam menjadi pendidik. Menjadi ayah, ibu yang pendidik, kita mesti mengenal itu. Caranya apa? Kenali apa sih yang kelemahan-kelemahan yang kita punya. Khususnya ketika kita digoda dengan yang disebut sebagai nafsu. Karena biasanya sepintar-pintar orang kalau nafsunya sudah mendominasi, hilang itu kepintarannya. Sebijak-bijaknya orang, kalau nafsunya itu sudah mendominasi, akan hilang juga. Kan banyak cerita itu. Ada tokoh terkenal X itu yang tiba-tiba ada masalah, ya udah habis sudah kemudian. Terus gimana Ustaz cara mengenali nafsu kita? Di dalam psikologi Islam, nafsu kita itu enggak semuanya negatif. Yang negatif itu hawa nafsu. Nafsunya enggak, tetapi agak susah ya. Karena Indonesia nafsu itu negatif kan. Padahal nafsu dalam bahasa Arab artinya itu adalah jiwa. Hawa nafs itu jiwa yang egois. Jadi yang menyebabkan kenapa kita tidak menjadi murabi biasanya karena kita memiliki jiwa yang egois tadi. Maka dari itu di dalam psikologi Islam, jiwa manusia itu punya 7 level. Nah, kita ngaji lagi nih. Yang pertama, yang disebut sebagai an-nafs la'ammaratun bisu'i. Jiwa yang senantiasa menyuruh kita untuk amarah. Jadi kita itu hidupnya dimotivasi oleh amarah-amarah, oleh nafsu-nafsu sesaat. Kalau jadi pejabat, pengen korupsi, nah itu nafsu-nafsu sesaat. Ya. Kalau kita misalnya posisi kita adalah an-nafs la'ammaratun bisu, itu kalau contoh anak kecil itu yang mau mendapatkan sesuatu itu pakai kemarahan.
Ada nggak anak kecil kalau mau jajan gitu ya nggak dikasih bapak ibunya, Pak beli ini, jangan nangis dulu, marah dulu, biar dibeliin. Atau main handphone itu, kalau nggak diizin marah-marah supaya nanti dikasih izin. Nah, kalau kita hidupnya didorong oleh motivasi kayak gitu, itu namanya an-nafs la'ammaratun bisu'i. Ini level paling rendah, Pak. Jiwanya jiwa paling rendah. Orang berumah tangga juga kalau didorong hanya oleh hawa nafsu, ya ini juga sama. Levelnya level paling rendah. Begitu. Yang mohon maaf ya, kan kita juga membaca ada cerita-cerita gitu bagaimana ada seorang guru ya di satu daerah di mana tiba-tiba karena didorong motifnya adalah hawa nafsu, yang tadinya anak didiknya mestinya dididik, malah itu menjadi korban dari hawa nafsunya itu. Ada itu kejadian. Kok bisa sih Ustadz? Ingat, masalah jiwa tadi bukan hanya masalah bapak ibu, tapi juga termasuk masalah gurunya, termasuk masalah barangkali juga saya. Selama kita manusia, kita punya namanya nafsu. Terus gimana? Kalau kita ada di la'ammaratun bisu, bapak ibu, dilatih naik kelas. Yang kedua, dilatih supaya jiwa kita itu udah mulai kenal dengan namanya kejahatan itu. Apa itu Ustaz? Namanya adalah an-nafs al-lawwamah. Jiwanya itu udah mulai mencaci maki dirinya di saat dia berbuat salah. Meskipun kadang-kadang masih ngulangi. Jadi kalau kita ngambil makanan teman gitu ya, kan anak juga gitu ya. Oh ada makanan teman saya ambil. Ketika diambil, kemudian dia merasa, oh ini bukan punya hak saya. Nyesel, dibalikin. Tapi ada udah dimakan. Besoknya ada lagi, diambil lagi, tapi nyesel. Ya tidak apa-apa, itu ini jiwa yang kedua. Tapi itu udah jauh lebih baik daripada pertama tadi. Yang pertama itu berbuat dosa, berbuat salah, dia tidak merasakan salah dan dosa. Makanya anak-anak kalau nangis-nangis itu kan, pilih beli dia nggak merasa bersalah itu. Bapak ibunya pontak-pontak dia nggak merasa bersalah. Tapi kalau anak udah melihat, oh kasihan ya bunda saya, kasihan abah saya. Nah itu udah mulai namanya an-nafs al-lawwamah. Udah mulai kena teguran hatinya sendiri gitu. Oh ini nggak benar ini. Bapak ibu suka gitu nggak Pak Bu? Kalau lagi berantem nih, kadang-kadang kan ngomong kasar, nyesel. Tapi besok ngomong kasar, nyesel lagi. Nggak apa-apa, selama ada penyesalan itu bagus. Ini yang kedua. Dilatih lagi Bapak Ibu menjadi yang ketiga. Apa itu? Yang disebut sebagai an-nafs al-mulhamah. Jiwanya udah mulai terilhami. Jadi kayak udah mulai dapat pencerahan. Mah aku nggak mau marah-marah lagi. Mamanya juga sama. Bi aku nggak mau. Uminya sama, abinya sama, anak-anaknya juga sama. Udah mulai. Kalau dibuat kesel, ya Allah, aku belajar untuk nggak melawan kesal dengan kesal yang sama. Karena kalau bapak ibu dikeselin orang, istilahnya apa ya? Lu beli, gue apa tuh? Lu jual kok lu beli. Ketahuan. Makanya gitu deh. Makanya kalau engkau nantang saya berani nantang Anda. Engkau pukul saya pukul balik. Hukumnya itu namanya apa? Sebab akibat. Namanya adalah apa? Reciprocal. Timbal balik. Nah itu masih yang pertama tadi, ammaratun bisu. Kalau udah mulhamah enggak. Bapak disakiti, oke. Boleh menyakiti saya. Tetapi saya akan berusaha untuk belajar memaafkan. Makanya Pak, orang memaafkan itu bukan lemah loh, itu berat itu. Bapak Ibu disakiti orang lain, memaafkan itu susah kan? Nggak susah, karena kecenderungan kita ingin balas dendam. Boleh nggak sih? Adil, iya adil boleh. Tetapi kata Allah apa? Lebih baik memaafkan. Nah memaafkan itu hanya mungkin kalau jiwanya udah sampai pada posisi apa? Al-mulhamah, terilhami, senang ikut pengajian, senang ngaji. Kalau bapak ibu misalnya ikut pengajian masih senang apa ya, hanya kumpul-kumpulnya saja boleh, nggak apa-apa, itu bagus. Tetapi ada di antara kita yang ngaji itu memang benar-benar ngaji Pak, duduk termenung, mencatat poin-poinnya atau mencatat di handphone, menyimak. Nah itu artinya apa? Nafs al-mulhamah, udah mulai terilhami. Yang keempat,
Kalau udah sampai pada level nafs al-mulhamah, biasanya orang akan naik nih, yang disebut sebagai an-nafs al-mutmainnah. Udah mulai tenang, Bapak Ibu. Jadi kita itu sebagai ayah ibu, ya, sebagai umi abi dari anak-anak kita itu tenang. Karena di rumah tuh begitu Pak. Kalau kitanya nggak tenang, rumah nggak tenang, betul nggak? Bapaknya rungsingan Pak, banyak masalah, baru di PHK di kantor, pusing gitu ya. Ibunya juga sama, pusing gitu, rumah pasti nggak akan sakinah. Rumahnya itu nggak jadi home, hanya menjadi house, hanya menjadi bangunan fisik, tapi nggak menjadi rumah jiwa bagi anak-anaknya. Makanya anak-anaknya cari rumah jiwa di luar Pak. Jadi kalau ada orang curhatnya di luar, nah ini di rumahnya berarti belum ada home, belum ada rumah yang menenangkan mereka. Dan itu hanya mungkin kalau jiwanya itu udah pada posisi an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti akan saya jelaskan. Tipologi jiwa ini bukan asal-asal psikolog muslim, bukan, diambil dari Al-Quran, Bapak Ibu. Ya, Allah mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu ada ayatnya. Wahai engkau jiwa yang tenang. Nah, tenang kan? Jadi nanti yang akan masuk surga itu kalau jiwanya tenang Pak. Makanya sebisa mungkin latih kita supaya kita menjadi jiwa yang tenang. Saya beberapa kali Ustaz mendampingi orang yang sedang syahadatul maut. Beberapa kali. Biasa kan dipanggil, Ustaz, ayah saya sedang ini, bisa enggak nemenin? Oh, saya temenin tuh. Itu saya kelihatan yang mau syahadatul maut itu Pak gelisah. Kadang keluar air mata. Ayo Pak, kita baca sholawat. Ayo kita ingat Allah, zikrullah segala macam. Udah mulai tuh, biasa udah mulai tenang tuh, tenang. Dan biasanya kalau anak-anak udah pada kumpul, nah biasanya kata anaknya, Pak, udah kalau mau pulang saja. Kami ikhlas Pak. Itu biasanya tuh. Kok bisa kayak gitu? Mutmainnah, tenang. Makanya sebisa mungkin Bapak Ibu kita melatih jiwa kita supaya tenang, mutmainnah tadi. Kenapa itu penting? Karena kalau jiwanya udah sampai level mutmainnah, maka insya Allah kita akan naik level jiwa selanjutnya. Apa itu? Yang selanjutnya yang kelima adalah yang disebut sebagai an-nafs ar-radiyah. Jiwanya udah mulai ridho kepada ketentuan Allah. Jadi kitanya udah ridho kepada Allah. Kita diberi anak-anak yang soleh dan soleha. Walaupun kadang-kadang titik berangkatnya beda-beda ya Pak ya. Ada anak yang mungkin spesial, ada anak yang kok tiba-tiba punya kecerdasan ini, tapi juga mungkin menurut kita kok punya yang harus diperbaiki di sana. Begitu. Tapi yakinlah Bapak Ibu, kita harus ridho dengan apapun yang Allah titipkan kepada kita. Ustaz, kalau saya nggak dikasih anak bagaimana? Ridho. Ustaz, saya sampai sekarang belum menikah. Udah mencari belum? Kalau udah mencari, udah berikhtiar, belum juga ada, ridho. Jadi level keridoan itu Pak harus seperti wajah. Saya tanya kepada Bapak Ibu, wajah Bapak Ibu milih nggak? Bapak milih nggak? Sebelum lahir dulu ke Allah, ya Allah, tolong pilihkan wajah saya gitu. Jadi ada kayak window display gitu Pak, kita boleh milih gitu. Enggak kan? Tahu-tahu begini wajahnya Pak. Betul nggak Bu? Artinya apa? Enggak mungkin menolak apa yang sudah dikasih Allah kepada wajah kita. Cuman masalahnya wajah yang diberikan ini kadang-kadang membuat kita sombong, betul nggak? Kalau pas ganteng sombong gitu. Oh lihat gue ganteng. Kalau cantik begitu kan, kalau cantikan gue daripada dia. Udah mulai tuh sombong ngakunya keluar. Padahal dia nggak pernah milih loh. Terus gimana kalau pas kebetulan dapet yang biasa-biasa aja? Minder, sakit hati, maki-maki Allah, ya enggak dong. Makanya kenapa perlu kita punya posisi level ridho kepada ketentuan Allah.
Ustaz, saya udah bawa anak saya ke banyak sekolah, termasuk sekolah di sini. Tapi kok Ustaz, kayaknya gitu-gitu aja sih. Jangan-jangan Allah sedang menguji kita loh. Karena biasanya anak-anak itu lagi diuji supaya yang dididik itu bukan anak sebetulnya, tapi Allah melalui anak kita mendidik kita. Makanya kalau di rumah ada anak, Pak, kok cemberut mulu sih, senyum dong. Nah, itu ngedidik kita sebetulnya. Makanya saya kalau prinsip pendidikan itu, Pak, mendidik itu bukan hanya ibu bapak mendidik anak loh, bahkan Allah pun mendidik kita melalui anak-anak kita. Tapi tergantung jiwa kita lapang atau enggak. Karena kadang-kadang kita jaim, anak tahu apa sih, lu kan baru kemarin lahir, kan gitu kan. Yang jatuhnya lagi sombong. Makanya kita belajar, Pak, jiwanya untuk ridho kepada apapun ketentuan Allah. Selanjutnya, kalau jiwa kita udah ridho kepada apapun ketentuan Allah, maka yang muncul kemudian adalah an-nafs al-mardiyah. Jadi kalau sebelumnya an-nafs al-radiyah, sekarang adalah an-nafs al-mardiyah. Kalau sebelumnya kita ridho kepada Allah, maka ujungnya Allah akan ridho kepada kita. Pak, kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka jangankan yang namanya kita butuh rezeki ya. Toh Allah sudah tahu apa yang hamba-hambanya inginkan loh. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka mencari ridho Allah, Pak, itu yang penting. Pendidikan anak juga sama. Bapak Ibu jangan bangga dulu anaknya nilainya bagus, Pak, di sekolah. Belum tentu nilai bagus akan bagus di masyarakat. Ya kan? Belum tentu. Anak saya, Pak, di Harvard, oh bangga. Belum tentu pulang jadi orang berguna juga buat masyarakat. Jadi pentinglah kita sampai ke posisi rodiyah, kemudian Allah akan ridho kepada kita, mardiyah. Saya teringat, Pak, kalau di pesantren itu, ya kalau di dalam satu tradisi lah khususnya, dikenal wali-wali, dan salah seorang wali yang sering dirujuk diantaranya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Pasti pernah dengar nama itu ya. Di Betawi itu sering tuh, ya kan? Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah itu kan sering diberikan itu. Siapa beliau itu? Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama, penulis salah satu kitab yang terkenal yang disebut sebagai kitabnya Fathur Rabbani. Fathur Rabbani, Fath itu membuka, Rabbani itu apa? Ketuhanan. Jadi membuka rahasia Allah, kayak begitu. Salah satu rahasia ilahi adalah di saat seseorang yang sudah diridhoi Allah, maka jangankan malaikat mendoakannya, rumput pun mendoakannya. Ya usah sok tahu lah, jangan salah. Rumput itu makhluk Allah. Rumput itu hidup loh. Gunung-gunung itu hidup nggak? Hidup. Makanya kita itu harus melatih kita supaya level yang mardiyah, supaya ketika Bapak Ibu jalan kakinya kita itu langsung didoakan oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ya Allah, tolong kasih rezeki orang ini. Dan ingat Bapak Ibu, rezeki itu bukan hanya uang. Makanya menarik, Pak, di Islam itu nggak ada istilah fulus atau nukut, bukan ya? Istilahnya itu rezeki kan? Wama min dabatin, ya kan? Tidak ada satu pun makhluk dunia ini illa Allah rizquha, kecuali memang Allah sudah memberi rizkinya. Rizki itu apa sih? Kelapangan hati, anak kita yang sehat, mata Bapak Ibu yang masih clear sampai sekarang. Alhamdulillah, itu juga rizki Allah. Nah, terakhir sebelum saya buka tanya jawab ya, adalah yang disebut sebagai an-nafs al-kamilah. Ini yang paling ujung, Pak. Kalau seseorang udah sampai pada tahapan hatinya, jiwanya diridhoi Allah, maka orang itu sampai tahapan yang disebut sebagai an-nafs al-kamilah. Dirinya itu udah menjadi khalifatullah, sudah menjadi makhluk Allah yang sesuai dengan tujuan penciptaannya. Makanya kalau seseorang udah hidupnya sesuai dengan tujuan penciptaannya, maka yang dikejar itu bukan lagi dimensi material, Pak.
Boleh, saya jadi ketua RT, ketua RW, ketua macam-macam, bupati, camat, bahkan presiden, tentu boleh. Tetapi tidak obsesif dalam artian apa? Menganggap hanya itu jalan satu-satunya menjadi orang baik. Bukan itu. Bahkan pun toh kita hidupnya sebagai office boy, kalau kita tahu bahwa kita adalah khalifatullah, kita adalah makhluk Allah, maka kita akan menjadi office boy yang berkualitas. Kalaupun kita menjadi driver Gojek, Grab segala macam, maka kita akan menjadi driver Gojek yang berkualitas. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu, ini sebagai penutup. Kadang-kadang kalau kita sedang bawa kendaraan Pak, entah motor, apalagi mobil ya, kalau lagi pengkolan itu kan suka ada apa namanya yang suka parkirin itu? Apa istilahnya? Pak Oga atau apa lah ya? Ayo maju. Itu Bapak Ibu coba lihat. Kalau beliau dikuasai oleh anak Ammaratun bisu, ketika ayo sini. Ketika dalam mobil mengatakan enggak, langsung berhenti itu, enggak mau bantuin. Bahkan ada yang mobilnya digebuk kan, tetapi ada Pak, yang tugasnya itu masih seperti itu Pak Oga, tapi ketika ayo, apa? Masih senyum. Masa dikasih urusan nanti, yang paling penting saya men-serve orang lain. Karena Allah itu beda kualitasnya. Makanya kenapa Bapak Ibu sebisa mungkin marilah pagi ini kita saya mengingatkan ya, saya juga ingatin diri saya juga, supaya melatih jiwa kita bukan hanya an-nafs la'ammaratun bisu, tapi kita naik sampai level yang setidaknya an-nafs al-mutmainnah. Kalau nggak sampai level kamilah itu susah itu level itu tuh. Ya udah setidaknya mutmainnah, tenang Pak, jiwanya tenang. Karena kalau jiwanya tenang, maka insya Allah anak-anak kita juga terbawa tenang. Penutup, ada satu pepatah yang mengatakan, the heart of education is the education of the heart. Hatinya pendidikan adalah pendidikan hati. Jadi saya ulangi ya, hatinya pendidikan adalah pendidikan hati. The heart of education is the education of the heart. Baik Bapak Ibu, saya pikir 1 jam saya udah berbicara dari bab 1 sampai bab selanjutnya. Mungkin insya Allah kita masih ada waktu kurang lebih 25 menit ya Ustaz ya, untuk